Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 21 November 2025, ketegangan NATO Rusia melonjak tajam dalam sepekan terakhir, ditandai rangkaian sabotase, serangan lintas batas dan peningkatan besar-besaran bantuan militer dari Eropa kepada Ukraina. Situasi berkembang cepat di berbagai front, mulai dari Polandia, Kiev hingga Crimea. Sabotase jalur kereta Polandia, sinyal bahaya baru di garis depan NATO. Pada 18 November 2025, pemerintah Polandia menuduh Rusia berada di balik aksi sabotase pada jalur kereta penting Warsawa-Lublin, koridor vital yang digunakan untuk mengirim suplai militer ke Ukraina. Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk, menyebut insiden ini sebagai tindakan belum pernah terjadi sebelumnya. Investigasi awal mengungkap bahwa pelaku sabotase merupakan dua warga Ukraina yang bermukim di Belarus. Keduanya bekerja untuk intelijen Rusia. Bahan peledak yang digunakan adalah C4. Moskow belum memberikan respon resmi atas tuduhan ini. Selama 2025, Polandia tercatat mengalami beberapa pelanggaran wilayah udara oleh drone Rusia, menjadikannya negara NATO paling berisiko terseret langsung ke dalam konflik. Gelombang baru bantuan militer Eropa untuk Ukraina. Memasuki musim dingin, Eropa mempercepat dukungan pertahanan bagi Ukraina untuk mencegah runtuhnya lini pertahanan Kiev. Beberapa langkah besar diumumkan pada pertengahan November 2025. Uni Eropa menyetujui pendanaan 140 juta euro untuk teknologi militer dual use seperti drone, navigasi, dan teknologi luar angkasa. Spanyol membeli paket senjata AS senilai 1,1 miliar euro, disertai pengiriman generator listrik untuk mengatasi musim dingin. Prancis mengirim sistem pertahanan udara terbaru SAMP-TIT, bahkan sebelum sistem itu digunakan oleh militernya sendiri. Jerman mengirim unit Sky Ranger 35 pada sasis Leopard 1. Dana tambahan untuk Ukraina disebut berasal dari aset Rusia yang dibekukan, dijuluki sebagai mengubah uang Rusia menjadi presisi Ukraina. Perusahaan ARX mengirim robot tempur Guardian. UI menyiapkan cadangan 90 miliar euro untuk memastikan anggaran Ukraina tetap bertahan pada 2025. Sementara itu, pada 19 November, NATO dan Finlandia menggelar latihan tembak besar-besaran di dekat perbatasan Rusia, melibatkan lebih dari 2.000 personel. Rudal Iskander hantam kedutaan Azerbaijan, 14 November 2025. Ketegangan meningkat ketika pada 14 November, fasilitas kedutaan Azerbaijan di Kiev terkena serangan rudal Iskander Rusia. Tidak ada korban jiwa, namun kerusakan yang ditimbulkan cukup signifikan. Azerbaijan melayangkan protes keras kepada Moskow. Di Washington, Senator Lindsey Graham mengonfirmasi rancangan undang-undang baru yang memungkinkan AS menjatuhkan sanksi sekunder kepada negara yang membeli minyak dan gas Rusia dengan harga diskon. Bom pintar Prancis ASM Hammer dibawa MiG-29 Ukraina, serangan bersejarah. Untuk pertama kalinya sejak perang dimulai, jet tempur MiG-29 Ukraina menjatuhkan bom pintar buatan Prancis ASM Hammer. Rekaman infrared menampilkan bom seharga 180.000 euro menghantam posisi Rusia. Ledakan menghempaskan kendaraan lapis baja hingga melayang 30 meter ke udara. Pada hari yang sama, Ukraina menghancurkan konvoi besar Rusia berisi 40 truk logistik, 6 tank T-90. Operasi ini dilakukan melalui kombinasi sistem robot darat K2 pembawa 50 kg bahan peledak, 12 drone kamikaze yang menghantam ambulans lapis baja, rudal anti radiasi NATO yang menonaktifkan jammer Rusia. Hasil serangan tersebut, 152 tentara Rusia tewas hanya dalam 27 menit. Kesaksian tentara Rusia, saya disekap 54 hari di lubang peluru. Pada 17 hingga 18 November, media Ukraina merilis wawancara dengan seorang tentara Rusia yang baru saja tertangkap. Ia mengungkapkan kondisi memilukan. Ditahan 54 hari di lubang peluru karena menolak ikut serbuan frontal, hanya diberi setengah roti hitam per hari. Saat mencoba menyerah, ia tetap ditembak sniper Ukraina. Kesaksian ini dianggap sebagai bukti tekanan ekstrim yang dialami tentara Rusia di garis depan. Rusia semakin kekurangan peralatan, pilot, dan kendaraan tempur. Informasi intelijen pada 19 hingga 20 November menunjukkan tanda-tanda kemunduran logistik Rusia. Produksi tank tua T-62 kembali diaktifkan,
3.000 amunisi era Soviet diubah menjadi bom drone. Insinyur Korea Utara terlihat membantu menjinakkan ranjau di Kursk. Jet tempur Su-30 jatuh di Karelia. Sistem pertahanan udara Rusia di Crimea secara keliru menembak pesawat Su-35 mereka sendiri saat mencoba mencegat rudal Neptune Ukraina. Mobilisasi massal Rusia di wilayah pendudukan. Menurut laporan RBC Rusia pada 18 November, Moskow telah merekrut 46.000 penduduk Ukraina di wilayah pendudukan. Crimea 35.272, Donetsk 5.368, Luhansk 4.650, Zaporizhia 560, Kherson 478. Rusia berencana menambah 50.000 hingga 100.000 personel tambahan. Data tawanan perang menunjukkan 16% tentara Rusia yang tertangkap ternyata warga Ukraina asli, 6% berasal dari Crimea. Yang makin memicu kecaman internasional, anak-anak dan remaja perempuan di wilayah pendudukan dilaporkan dipaksa mengikuti pelatihan militer, kemudian diwajibkan menandatangani kontrak ketika mereka berusia 18 tahun. Peringatan baru, Rusia persiapkan serangan besar ke kota-kota Ukraina. Pada 21 November, intelijen Ukraina memperingatkan adanya potensi serangan besar Rusia dalam 48 jam ke depan. Paket serangan diperkirakan mencakup 80 plus rudal KH-101, 30 plus rudal kaliber, drone kamikaze Shahed, jet MiG-31K pembawa rudal hipersonik Kinzhal yang sudah terlihat bergerak ke garis serang. Sebagai respons, Barat telah mengirim 2 baterai Patriot tambahan untuk menutup celah pertahanan udara Ukraina. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.